Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mu'alif kitab Al-Fathur Rabbani, yakni Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada guru-guru kita dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi yatihi wa ahli baitihi wa jami'a ashabil kiram syaulillahi lahumul fatihah. Azumma ila hamradin sultanil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu zirrahul aziz wa nafa'ana bi'ulu fid dari wali walidai wali masyayikh syaulillahi lahumul fatihah. Azumma ila hadratin Syekhina al-Mukarram Abu Yasakur Yasin ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bil fidar wali walidai wali masyayikh syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina amin. Azumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai halaman 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai waihaka. Saya ulang dari atasnya, saya ada ini, itu di YHK ke atas lagi itu ada idza tawanaitum, diperbaiki, kemarin dikoreksi, jadi idza tawanaitum.
Jadi saya baca aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi idza kana sajidan. Ya. Kita benar betulkan dulu idza tawanaitum. Idza jika tawanaitum bersemangat. Ya sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Waihaka, celakalah kamu. Kam, berapa banyak tata awalu kamu takwilkan, wa tata rohkoso dan kamu berdalih, al muta'awwilu al muta'awwilu pentakwil, ghadirun adalah pengkhianat, laitana seandainya kita idza jika raqibna mampu al-azimata mengumpulkan tekad, wa ta'allaqna dan berpegang teguh, bil ijma'i pada konsensus ulama sufi, wa akhlasna kita bersikap ikhlas, fi a'malina
dalam berbagai amal kita. Takhallisna takhallisna, kita akan bersikap ikhlas minal haqqi, kepada Allah al-haq azza wa jalla, maha perkasa, maha agung. Fakaifa, bagaimana, idza, jika, ta'awwalna, kita mentakwilkan, wa tarakhasna, kita wa tarakhasna, dan kita minta dalih atau wa tarakhasna, kita minta diskon. Diskon al-azimatu, tekad atau semangat. Zahabat, hilanglah. Wa zahaba, dan hilanglah. Ahluha, ahlinya. Hadza zamanur ruhsi, hadza zamanur ruhsi, sekarang ini zaman minta diskon. La zamanul azaimi, la, bukan lagi zamanul azaimi, zaman penuh tekad atau semangat. Hadza zamanur riyai, sekarang ini zaman pencitraan. Wan nifaqi, dan kemunafikan. Wa ahdzil amwali, penuh korupsi. Wa ahdzil amwali, dan penuh korupsi.
bi ghairi haqqin, tanpa hak. Qad kasura, sangat banyak, man orang yusolli yang rajin sholat, yusolli yang rajin sholat, wa yasumu dan rajin puasa, wa yahijju dan sering berhaji, wa yahijju dan sering haji, wa yuzaki dan sering membayar zakat, wa yaf'alu serta melakukan af'alul khairi, berbagai amal kebaikan, lil khalqi untuk makhluk, la lil khaliqi bukan untuk Allah sang pencipta. Fakot soro, fakotlah soro menjadi bagian mu'adzamu yang penting, hadzal alami di dunia ini, khalqan makhluk, fi khalqin di dalam makhluk, bila khaliqin tanpa Tuhan. Kullukum kalian semua, mautal qulubi orang-orang yang mati hatinya, ahyaun nufusu orang-orang yang hidup nafsunya, wal ahwiyati dan keinginan-keinginan nafsu, talibunad dunya para pencari dunia, hayatul qalbi hidupnya hati,
bil khuruji, keluar, minal khalqi, dari makhluk, wal qiyami, dan berdiri tegak, ma'al haqqi, bersama Allah azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung. Min khaisul makna, min khaisu, dari sisi al makna implisit. Lianna surata, karena bentuk, la i'tibaro, tidak dipertimbangkan, la i'tibaro biha, tidak dipertimbangkan, fi hadzal maqami, pada posisi ini. Hayatul qalbi, hidupnya hati, biimtisali, dengan mematuhi, amril khalqi, perintah Allah, azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung, wal intihai, dan meninggalkan, an-nahyihi, larangannya, wasobru, dan bersikap sabar, ma'ahu, bersama Allah, ala balayahu, dalam menghadapi ujian Allah, wa aghdiyatihi, dan berbagai aghdarihi, ketetapannya. Saya jelaskan dulu dari kemarin ya, dikritiki sama Syabdul Qadir. Anak muda, kenapa kamu suka ke masjid? Padahal kamu semakin sering ke masjid, hatimu semakin sombong karena merasa suci. Kenapa ibadahmu? Bukan karena cinta kepadaku, ya, ini kata Allah. Jadi kuncinya beribadah apapun karena cinta kepada Allah. Apa sih hakikatnya cinta itu? Nah, hakikatnya cinta, ya, hakikat cinta ya kepada siapapun. Kalau ngomong cinta ini hakikatnya sama, kepada Allah, kepada Rasul, atau kepada manusia sama. Hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya ya adalah cinta yang melupakan kepentingan dirinya dan tidak berharap apapun kepada Allah dan
Rasulnya. Ya, ini hakikat cinta. Ketika kita beribadah pun didasari dengan cinta. Maka ingat-ingat, ini Syekh Abdul Qadir mengajarkan kepada kita, ya, beribadah kepada Allah itu karena cinta. Syekh Abdul Qadir menjelaskan hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang melupakan kepentingan dirinya, ya, dan tidak berharap apapun kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ngomongnya cinta tapi masih berharap apa-apa dari yang dicintai, berarti kita ini tergolong orang munafik, karena ngeret Gusti Allah. Tahu ngeret toh? Cara cewek sekarang ya cewek matre. Kita ini jadi hamba-hamba matre. Kita tidak terbuka hijab itu karena matre. Suruh sholat yang diharap surga, suruh puasa yang diharap surga, suruh qiyamul lail yang diharap kemudahan-kemudahan urusannya setelah bangun tidur. Padahal ibadah 500 tahun tidak akan ada artinya kalau tidak didasari dengan cinta kepada Allah, karena masih berharap apa-apa. Kalau sudah katakan cinta itu ya melupakan kepentingan dirinya. Sama dengan anak muda, ditelepon ceweknya, ditunggu di simpang 5 Gumul, walaupun hujan ya berangkat karena cinta. Makanya orang kalau nikah karena cinta kok minta rumah mewah, mobil mewah, ya bukan karena cinta. Saya contohkan, kalau punya anak perempuan, dilamar yang pelamar pertama itu standarnya muni standar ulama, pinter ngaji, arek yo ganteng, ya, tapi nggak punya pekerjaan. Terus yang kedua, ini ngaji nggak bisa, ada tatonya sedikit-sedikit di lengannya, tapi orangnya kaya, punya pabrik, karyawannya 100, dikasihkan yang mana? Ya jujur aja tuh, label Gusti Allah masih laku nggak? Standarnya kalau mau cari mantu, carilah yang bisa ngaji karena lidiniha, karena agamanya. Ini ada ini anak santri lulusan pesantren, hafal Quran 30 juz, hafal Alfiyah, Ibnu Malik, ya, hafal mantek, balaghah dan sebagainya, tapi nggak bekerja. Ini ada yang datang kedua, dia nggak alumni pesantren, ngaji aja nggak bisa, ngaji Quran, tapi sudah punya rumah mewah, mobil mewah, punya usaha yang mapan, karyawannya 100, sering pergi umroh. Pilih yang mana? Kalau sudah dihadapkan gini kan bingung toh. Di mantu melarat dengan mantu sugih nak mana? Saya kan mikirnya realistis toh, mikirnya realistis. Makanya tasawuf pun juga tasawuf realistis gitu loh. Hai anak muda, di zamanmu penjajahan bukan dijajah fisiknya, tapi dijajah dengan motivasi. Janganlah kamu mendatangi tempat di mana tempat itu orang yang tidak menghargaimu, ya kan? Sekarang kita dimotivasi sama AI. Orang bikin AI, wajahnya wajah Palestina. Kata AI, kata-kata ustadz sama kata-kata preman itu hukumnya sama. Kalau ustadz mengatakan baik, preman mengatakan baik, ya harus kita ikuti walaupun itu preman. Bayangkan, itu AI loh.
Itu bukan orang, cuman wajahnya sudah wajah orang Palestina, terus lesung pipit. Saya gini, waduh, betul kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lama-lama kita dijajah dengan motivasi, padahal itu bukan kiai, bukan ustadz, itu AI. Sering melihat gitu gak di medsos? Iya, sadar nggak kalau itu AI? Ya nggak sadar, Gus. Ya, kata Syekh Abdul Qadir, kita dijajah dengan motivasi. Datangilah tempat di mana kamu dihargai, tinggalkanlah tempat di mana kamu tidak dihargai. Sayangilah mertua jika mertua sayang padamu, tinggalkan mertua jika mertua tidak sayang padamu. Loh, itu penjajahan motivasi. Otak kita yang dijajah, bukan menjajah fisik lagi, ya. Hai anak muda, jika kamu minta ketenangan batin kepada Allah, maka nanti kesibukan duniamu akan dihilangkan oleh Allah, dan orang-orang yang dekat denganmu akan dijauhkan oleh Allah. Pilih mana? Dekat sama Allah apa dekat sama orang-orang itu? Banyak temannya, banyak jamaahnya, tapi bikin pusing. Kelihatannya geruduk diikuti ribuan jamaah, tapi tidak dekat dengan Allah. Pilih mana? Makanya jangan minta kepada, ya Allah, tenangkanlah hatiku supaya hatiku sakinah, mawaddah, warahmah. Orang dikonco melarat, gak percaya, dan jaluk tenang kok ya. Yang bikin pusing itu apa sih? Ya dunia kan. Jadi kalau minta sakinah, mawaddah, warahmah, ya pasti harta duniawi disingkirkan oleh Allah. Orang-orang yang mengagumi kita pun juga dihilangkan oleh Allah. Makanya saya nggak doa itu dulu. Saya masih hidup di dunia, butuh penggemar, ya. Kalau nggak berdoa aja masih punya banyak penggemar begini, bagaimana kalau berdoa? Wa'adhin finnasi bil haji ya'tuka rijalan walau kulli dhamirin ya'tim kulli fajjin amikin liyashhadu manafi'alahum. Kalau diwiridkan gitu kan, geruduk penggemar kayak orang pergi ke tanah haram untuk haji, geruduk. Tapi kan itu tidak membuatmu dekat dengan Allah, membuatmu jauh dari Allah. Kamu akan selalu sibuk ngurusi orang daripada ngurusi dirimu dekat dengan Allah. Wong jamaah yang istiqomah 189 nyibukno ati nang Kediri, boleh gak iso turu suwe nang omah Kediri, cepet-cepet pulang meneng ngaji. Pergi ke Surabaya wis iki hari Rebo, wis kok umumno guru ngajine. Loh, sibuk. Andai kata nggak saya umumkan, sudah saya kasih jadwal, ya ora budal lek diumumno iki jamaah jamaah zaman now. Nah, ketika kamu dijauhkan dari lingkunganmu karena Allah menginginkan dan memberikan ruang yang suci bagi jiwamu dan ruhmu. Tapi nggih mboten enak Gus, gak disapa tangga. Loh, katanya kemarin nulis, saya tuh baca loh di tulisan yang kemarin saya suruh minta doa kepada Allah, minta saya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Waduh, kok akeh mintanya begini, nanti dituruti Allah terus nyekengkleng ngalor ngidul. Saya nggak pulang-pulang dari kemarin tuh karena punya warga yang dibawa ke Malang sana. Mana? Lawang. ODGJ. Setelah ditinggalkan stres, tinggalkan dunia sehingga stres. Saya tanya, "Apa toh kowe anu?" "Iya, Pak. Ternyata dia itu kuliah di Universitas Negeri di Malang. Sudah bikin skripsi selesai, tinggal wisuda, pacare nikah sama orang lain. La ilaha illallah, Agung namanya Agung. Golek maneh toh? Gak iso, Pak.
Saya pokoknya kalau bukan dia lebih baik tidak. Lah kok niru Pak Presiden Prabowo, kalau bukan dia lebih baik tidak. Presiden duitnya akeh. Ngene iki kowe boleh budal nang Malang. Orang satu perumahan dipamiti. Aku boleh sampean gak ketemu di anti pamitan. Aku oleh kowe ate budal aku ngalih aku. Iya dipamiti. Bayangkan itu. Tapi ketika meninggalkan Allah tidak pernah stres, tambah seneng. Bayangkan itu. Yang satu gitu, saya nggak pulang-pulang ditunggu di depan rumah, meneng ngember rokokan. Kalau manggil saya bukan Pak Widodo, Pak Muhammad. Pak Muhammad, sampean suwi gak mulih. Ini apa? Aku mari diparani wong kok Puskesmas Selatan, Kota Selatan. Lah apa? Jarine aku ngene. Lah kowe ngene apa ora? Ya ora. Dulu dia seorang manajer perusahaan marketing besar yang sekarang punya bawahan Indomaret itu. Anaknya kerja di BRI, bayangkan. Ngapa stres? Bojoku katut wong. Ya golek maneh to. Wong ganteng bayarannya akeh. Kowe kelangan Gusti Allah ora stres, kelangan wong wedok stres akeh gantine nang donya. Alumni perguruan tinggi ngetop di Malang lo bayangkan. Untung zaman gak kuliah. Jadi gak stres temen. Gak percaya ini loh foto videonya ada. Nah saya tadi malam nunggu sampai jam 12:30. Golek gak ketemu tiba nyelempit di apa? Masjid sambil ngopi. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kamu tidak pernah memohon kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan. Pernah berdoa gitu enggak? Rumah itu ya pintu gerbangnya dikasih Rabbighfirli, ya Tuhan ampunilah daku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, bapak ibuku, waliman dan pada orang dakhala yang masuk baiti rumahku, mukminan yang beriman. Saya tulis tapi saya berdoa Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mukminan. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah aku dan ibu bapakku dan orang-orang yang masuk rumahku karena dia ingin ngaji mukminan. Omah tuku keset wel come. Ya depan itu dikasih Rabbighfirli wali walidayya, ya waliman dakhala baiti mu'minan. Wong ngaji itu di Quran kan ada toh. Itu di surat Nuh ayat 28. Makanya orang-orang di kampung itu nakal-nakal, dablek-dablek anaknya. Karena ketika bersih desa tidak berdoa itu pemuka agamanya, Rabbighfirli wali walidayya liman dakhala baiti mu'minan. Bingung tumpeng, bingung jaran, bingung wayangan. Jadi pemuka agama kan harus bisa mengarahkan ruhani orang yang ada di situ supaya jiwanya kuat. Ada cobaan inflasi dolar makin naik, nggak makin stres. Saya sampai didatangi tukang sensus ekonomi. Sama nulapo mbak nyensus aku bareng. Sing korup ki pejabate, sing disensus rakyate. Sing duwe gak rakyat untuk dikorup. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani kan sudah dijelaskan. Ternyata koruptor itu juga sejak zaman Syekh Abdul Qadir banyak. Kata Syekh Abdul Qadir, hei anak muda, puluhan kitab sudah aku baca, ribuan lembar sudah aku bacakan kepadamu, tapi kamu tidak paham. Apakah setelah ngaji kamu juga nggak pernah baca? Tuh, ini Syekh Abdul Qadir, bukan saya.
Saya cuma ngikuti Syekh Abdul Qadir. Ya anak muda, puluhan kitab sudah aku baca, ribuan lembar sudah aku baca untukmu. Tapi kenapa kamu kok tidak paham? Paham. Ya. Kenapa kamu masih tidak tahu jalan menuju Allah? Hai anak muda, Allah tidak membuat dirimu bodoh kecuali pikiranmu sendiri. Allah tidak membuatmu gagal kecuali keyakinanmu sendiri. Siapa yang membatasi rizkinya Allah? Kan kita. Yang bikin bodoh yang kita sendiri. Ngaji gak kan yang bikin bodoh ya kita sendiri. Kuliah ya sama kan, masuk nggak masuk, sekolah masuk nggak masuk, mondok masuk nggak masuk, akhirnya bodoh. Ya Allah, kok saya ditakdirkan punya anak bodoh? Ya enggak bodoh, karena kita nggak semangat mendidik anak. Ya anak muda, kamu sering masuk masjid sehingga dirimu merasa paling suci. Ngaji, bayangkan 1 minggu ngaji. Akhirnya kan apa? Dikomentari Bu Megawati. Itu orang-orang yang suka ngaji. Kapan dia mau masak ya? Nah, saya kan pernah heboh gitu kan, orang-orang ngaji di komentari. Hai anak muda, berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Itu kata Nabi. Mikir sak jam, ya berpikir. Artinya kalau sekarang ya duduk di sini 1 jam ngaji, itu bobotnya lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Beribadah tapi taklid, nggak tahu maknanya, nggak tahu dasarnya, itu nggak ada artinya. Ya kita kan bisa berpikir, oh ini begini, oh ini begini. Jadi berpikir sesaat itu ya lebih baik daripada beribadah 70 tahun lamanya. Sholat terus zikir, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Gak punya pengetahuan, akhirnya merasa orang ahli zikir, ahli wirid, terus dibisiki iblis dari sebelah kiri. Di kampung ini yang ahli qiyamul lail cuman kamu dan keluarga. Jangan kalah sama orang itu. Kamu tuh orang yang paling baik, paling ini. Kamu harus jaga sikap. Apalagi kamu kemarin udah pergi haji, pakai baju yang rapi, jaga kepribadianmu. Loh, itu bisikan iblis. Iblis tidak memotivasi jelek, tapi memotivasi baik. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, hadza zamanur riya'i wan nifaq. Iki zamane wong pencitraan, zamane. Ya. Apa sih yang enggak pencitraan? Urusan duniawi ya pencitraan, urusan akhirat ya pencitraan, wan nifaq dan kemunafikan, wa akhdhil amwali bi ghairi haq, korupsi merajalela tanpa pandang haknya orang lain. Bayangkan, tukang nuntut uang ternyata nyimpen uang dari koruptor, emas itu 75 kilogram. Saya baca di media itu, ya Allah Gusti, ini kalau nuntut orang itu 28 tahun. Apa enggak miris? Jaksa kalau nuntut orang minimal 10 tahun. Digerebek genten karo polisi, ternyata punya warung kafe, isine berangkas, duit triliunan sama emas batangan. Tuh. Jadi kejahatan itu enggak perlu dibela-bela, karena nanti akan menemukan kebenarannya sendiri. Itu saya nggak mau fitnah di medsos itu, di berita itu. Aku ya Allah, saya lihat berita itu kalau segini, ya Allah, iku ndengilah sing nuntut Tom Lembong, sing nuntut ini, nuntut Nadim, nuntut ini, kok jebule
wa akhdil amwali bi ghairi hak, korupsi dengan tidak punya hak atas barang-barang yang dia nikah. Terus mau bagaimana? Siapa yang kita ikuti? Penegak hukumnya korupsi, ininya korupsi, terus lek kiai ini korupsi, terus piye? Syekh Abdul Qadir sudah mengingatkan. Kata Syekh Abdul Qadir, mereka itu qad kasuraman yusolli wa yasumu wa yuhijju wa yazaki. Wong-wong kuwi ya senengane salat, poso, kaji, mulih kaji, nuk pintu gerbang pesawat langsung ditangkap. Loh, itu kan bukan fitnah toh? Tukang ngurusi kaji, mulih kaji ditangkap. Astagfirullahaladzim. Ternyata apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir hari ini semua menjadi kenyataan. Nanti kalau sudah ditangkap, tasbih astagfirullahaladzim. Saya itu kadang-kadang, ya Allah Gusti, mbok yang nggak usah bawa tasbih wis karuan korupsi. Pencitraannya itu astagfirullahaladzim. Pakai kopiah, surbannya dikalungno di depan gini, ya Allah. Akhirnya kan ya ini membedakan wali Allah yang wali beneran dengan wali yang palsu sudah tidak bisa bedakan karena banyak yang palsu. Memang yang korupsi nggak begitu kan, bisa kita lihat itu di media, ya. Wong jilbaban yang korupsi, tangannya nggak cetekan kayak burining ini, cetek-cetek. Oh, tiba gak gawe zikir, gawe ngitung wis oleh manal-manan piro iki sedina iki, oleh setoran berapa ini satu hari, tek. Ya paham saya bahwa cetekan digital itu untuk zikir Allah, wah dapat berapa? Nggak taunya si A yang saya tuntut sekian tahun sudah setor berapa, tek. Bayangkan miris apa enggak? Ya. Faqad sara muhdhamu hadzal alami khalqan fi khalqin bila khaliqin. Pokoknya parah nang dunia iki, kalau bahasa kita loh ya. Ini bahasanya kan Syekh Abdul Qadir. Pokoknya parah di dunia ini. Semua orang itu bersandar pada makhluk. Orang berharap kepada orang lain, tidak ada yang berharap kepada Allah. Coba kalau menyajikan sesuatu untuk orang, rekanan kerjanya yang menghasilkan proyek miliaran, apa enggak luar biasa? Mulai dijak mulutan, paling urunan saya ketewus abot. Coba deh untuk menjamu koruptor kan enak. Kaos kaki harganya 150 sekaki itu loh. Adang, ya Allah, itu di Shopee harganya cuma berapa? 15.000 dapat 2. Khulukum mautul qulub, ya, mautal qulubi, kamu semua itu orang-orang yang mati hatinya, yang hidup hawa nafsunya dan keinginan hawa nafsu karena terbuai dengan dunia. Lah ya, kan ya wis guru besar dipasrahi yang namanya dapur catering nasional, kok yo cek njaluk setoran sedinone sak titik sak miliar. Loh, ternyata sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kita yang tidak paham. Kalau kamu ingin selamat, ya keluarlah dari lingkaran itu, ya. Hayatul qalbi bil khuruji minal khalqi wal qiyami ma'al haqqi. Kalau kamu ingin selamat dari lingkaran itu, maka keluarlah dan berdiri tegaklah bersama Allah Azza wa Jalla,
min haitsil makna. Yes, implisit lelek so eksplisit implisit. Ya tetap bergaul lah sama mereka tapi tidak masuk ke dalam jaringan mereka. Bagaimana hatimu bisa hidup ya anak muda? Kamu sama sekali tidak pernah menjalankan perintah Allah. Ya, kamu tidak pernah meninggalkan larangan-larangan Allah. Terus siapa sekarang yang mengingatkan Umaro? Kalau ulamanya sudah bersama Umaro. Sekarang ada permasalahan ompreng rame. Mana ulama yang mengingatkan? Gak bisa. Ulama wis duwe ratusan dapur ompreng. Gitu. Jadi mbiyen derek kiai. Santri derek kiai, kiai ini derek presiden. Presidennya derek sinten? Derek Donald Trump. Sampean berarti anak buah Donald. Kula mboten memfitnah. Nggih. Kalau sudah ulama niku seperti itu, padahal dulu cita-citanya kalau kita bicara sekelas organisasi besar keagamaan, berdiri di zaman Belanda masih menjajah kita, kan untuk melawan penjajahan di muka bumi. Kalau ormas keagamaan itu tujuannya adalah mengingatkan pemerintah dari sisi agama. Tapi lewis bisnis karo pemerintah piye lek ngelingno? Ya gak apa-apa sama lek ngelingno aku. Dapur-dapur balekno nang aku. Alhamdulillah pondoknya anak saya tidak punya dapur. Dapurnya dapur biasa, bukan dapur itu. Terus gimana mau mengingatkan? Bolone sampean duwe atusan. Sekarang yang demo itu bukan rakyat itu yang rame demo itu, yang punya dapur, karena ada orang yang menginginkan nutup dapur, yang demo itu belum rakyat, masih yang punya dapur. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, an-nasurata la i'tibara biha. Ya wis saiki mau penampilane tok ae, casing ulama, tapi ternyata pengusaha dan penguasa. Ingat kalau ngaji filsafat pesan Montesquieu ya. Jadi Montesquieu itu seorang filosof mengingatkan kalau sudah penguasa menjadi pengusaha dan pengusaha menjadi penguasa, ini rakyat akan mengalami kerugian yang luar biasa. Sekarang penguasanya jadi pengusaha enggak? Terus pengusahanya jadi penguasa. Kalau sudah agamawan jadi penguasa dan pengusaha, maka hancurlah negara yang dia pimpin. Itu bukan wali Allah tapi filosof namanya Montesquieu sudah menjelaskan. Nanti kalau kuliah ngambil jurusan Visipol, ilmu pemerintahan ya, itu pasti mengenal itu. Saya kadang-kadang ya Allah, ternyata kan sudah dipikirkan orang-orang terdahulu ya, berarti dulu ya sudah sama seperti kita. Itu dawuhnya Montesquieu. Nah, inilah kenyataan hidup yang kita hadapi. Beli BBM di pom diperiksa, bayar pajak gak? Bayar pajak gak? Kalau nggak bayar pajak nggak boleh beli Pertalite. Ya Allah Gusti, saya itu ingat kecil saya tahun 80 ke 90
Saya kalau naik sepeda di Pasar Badas itu dari jauh, ini pulang dari rumah kakek saya, berhenti dulu, lihat dari kejauhan begini. Apa kira-kira yang saya lihat? Naik sepeda ondel itu loh. Punya rumah di Penengi. Apa penengnya rumah? Saya bayar sebelum Penem datang. Ngaji ini ya di Penengi. Bang, jenengan tahu nggak saya kalau ngaji ini di Penengi? Langganan Zoom di Penengi itu. Semuanya Peneng. Ya, kita kan dulu di zaman dulu, zaman Belanda dulu aja cuman pajak bumi dan bangunan. Sekarang kita punya bumi dan bangunan yang menghasilkan luar biasa, tapi pajaknya tetap pajak pribumi, kita suruh bayar. Belanda dulu kan pajaki pribumi, sekarang ya sama pajaki pribumi. Konteks yang disampaikan Syekh Abdul Qadir kepada kita ya sama, pola-polanya saja yang berbeda. Sekarang penengnya ya berubah. PPN PPH pasal sekian itu peneng zaman dulu. Ya, masih ingat atau peneng? Kalau nggak pernah ketemu peneng berarti pada tahun itu nggak pernah naik sepeda ontel, berarti cek nyeker sekolahnya. Dulu yang bisa naik sekolah pakai sepatu itu hanya anaknya bupati sama anaknya camat, kalau di sini anaknya Mbah Lurah. Kalau saya anaknya konglomerat, jadi pakai sepatu yang panjang itu loh, terus warna-warni, beli di Jakarta zaman dulu. Sekarang berubah merek namanya Dokmar. Terus anak-anak saya beli sepatu Dokmar yang mahal. Nah, cilik aku ya sepatuku ya wis Dokmar. Nah, bayangkan saya sekolah SD itu menghindar cari peneng. Apalagi kalau di Badas itu Paing, kan dulu kan Paing, pasar Paing. Sudah banyak orang yang pergi ke pasar hewan itu, bawa kambing, bawa apapun, pokoknya jenis hewan dan unggas, pasti peneng itu datang. Siang pagi nggak datang, tapi begitu jam 9 itu 4 sudut jalan keluar di Badas itu sudah ada peneng. Mau lari, pedusnya dipek mbak wonge. Nah, ya mau bicara apa lagi, kata Syekh Abdul Qadir. Korupsi merajalela dan kamu sendiri juga menikmati hasil korupsi. Kalau dibagi menengai, kalau nggak dapat bagian nyanyi. Itu yang nyanyi itu karena tidak dapat bagian. Makanya balonku ada 5, lama-lama warna hijau meletus, dor, KPK datang. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah kita nggak munafik hari ini? Nggak usah ngukur orang lain, ngukur kita inilah munafik kan? Nyantuni anak yatim ya ada pamrihnya, nyantuni fakir miskin ya ada pamrihnya. Siapa yang nyantuni anak yatim yang nggak ada pamrihnya?
Wong nyantuni anak yatim ya dibuatkan panggung, dibuatkan prosesi penyantunan, MC-nya disiapkan, elekturnya disiapkan, amplopnya disiapkan, dibawa naik satu-satu. Ya. Munafik enggak sih? Jadi yang begitu itu loh munafik apa enggak? Ya kalau kita ikhlas liwajihillah, ya kan nggak perlu ada panggung. Wong katanya kalau di Quran statementnya apa? Wa kafa billahi syahida. Orang-orang itu kalau ditanya sama Allah, bagaimana kamu kalau beramal? Pokoknya yang menyaksikan saya cukuplah Allah. Wa kafa billahi syahida. Tapi nyatanya kan ya bawa wartawan, bawa konten kreator. Coba mana yang tidak munafik? Ya hari ini tidak ada yang tidak munafik. Ya ada, bandingannya 1 juta satu. Dari yang 1 juta orang Indonesia itu paling 1 yang nggak munafik. Itu kalau di amal-amal yang lain. Ngaji kita ini munafik nggak sih? Jadi kita bilang ngaji munafik. Kata Syaikhul Qadir Jailani, ya fulan, aku kan sudah bacakan kamu puluhan kitab. Coba kalau saya yang ngomong, hei fulan, lihat berapa kitab yang sudah kamu ngaji sama aku. Berapa yang sudah khatam? Ya kan puluhan. Kalau dari 1 kitab rata-rata 100 halaman, kalau dikalikan 10 berarti kan sudah 1000 halaman. Makanya Syekh Abdul Qadir ngomongnya waihaka. Ora paham tokak takoi ora paham. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu tanya-tanya kan semakin tanya semakin kelihatan lah gak tahu wiridan, gak tahu zikir. Kata Syekh Abdul Qadir ngomong, kamu rasain semakin banyak bersolawat kamu nanti akan semakin dibuka aibmu oleh Allah. Kenapa sekarang orang yang solawat tambah hidupnya tidak seperti harapan orang dulu ketika bersolawat, keberkahannya luar biasa. Sekarang semakin bersolawat, kata Syekh Abdul Qadir, semakin dibuka aibmu. Karena solawatnya sudah dikemas macam-macam bungkusnya. Solawat dikemas konser, terus konsernya sudah dijadwal 1 tahun sebelumnya, ya. Kemudian penyelenggara acara sudah ditentukan paket-paket solawatannya. Begitu enggak? Munafik enggak? Katanya cinta Allah dan Nabi. Nah, makanya semakin banyak kita sholawat yang kita baca, nanti lama-lama aibmu semakin dibuka oleh Allah. Sebab sholawatnya sudah kamu permainkan. Apakah saya ngumun dengan orang sholawat ditutno penggemarnya ribuan? Enggak. Apa perlu sampean saya danai untuk meneliti kegiatan-kegiatan itu? Itu ukhrawi apa duniawi? Tak duit 10 juta ya. Golek brosure. Gak usah neliti angel-angel kayak bikin skripsi, carilah brosurnya. Ada enggak paket reguler, paket pedesnya kayak maktam? Ya, paketnya ini, paket silver, paket gold, paket istimewa. Dan semuanya menawarkan pintu-pintu surga. Terus Bapak Ibu ketika bersolawat dikomando lewat admin grup. Nah, makanya saya bacakan berikutnya biar Pak paham atas kemunafikan
kita. Munafik, gak usah orang lain yang dirasani, kita sendiri aja. Ya gulam, ya gulamu, hei anak muda, salim ilaihi, berpasrahlah ilaihi kepada Allah. Ya, kon pasrah kok angel. Fi magdurihi, pada perkara yang ditakdirkan Allah atau ditakdirkannya. Summa, kemudian kum, berdirilah tegak, ma'ahu, bersama Allah, ba'da zalika, setelah itu. Al-amru, urusan itu, yahtaju, membutuhkan, ila asasi, ya, pondasi, summa binain, kemudian bangunan. Kan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu sauratur ruh. Kalau spiritualitas kita tidak kita revolusi, kita nggak akan punya kemajuan. Wadawim, dan langgengkan, ala zalika, urusan itu. Ala zalika, urusan itu maksudnya berdiri tegak bersama Allah. Fi kullil awqati, dalam setiap waktu. Fi lailika, pada malammu. Wa naharika, dan siangmu. Artinya begini, mulai sekarang Bapak Ibu melatih keluar masuknya nafas Allah, masuknya nafas hu, keluarnya Allahu, Allah. Sambil di sawah nancepin padi, hu Allahu, Allahu, Allah. Yang dagang di pasar sambil nimbang, ya hu Allahu, Allah. Biasakan supaya terjadi revolusi spiritual. Jangan ketika di pasar, wah dagangannya rame, hu Allahnya mandek. Kalau lagi sepi, nggak ada pelanggan, tokonya sambil bersendar. Ya, karena kita kan nggak melatih, akhirnya tidak terbiasa. Kalau mau tidur, terlentang menghadap ke atas, keluar masuk yang pelan-pelan, ya. Terus anak saya yang kecil kan sebelah saya, ngapain Pi? Loh, ini kan mau tidur, zikir dulu kepada Allah sampai ketiduran. Nanti kalau sampai ketiduran, itu dihukumi oleh Allah berzikir sampai kita bangun. Saya membaca doa Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu kan waktunya kita kan mau tidur, itu kan nafas kita kan waktunya harus rileks. Mau tidur kok tangannya ditaruh di kening begini. Besok bagaimana menghadapi debt collector? Ya mau tidur ya ngomonglah sama Allah, ya Allah, wa ufawwidu amri ilallah, kuserahkanlah urusanku kepadamu, aku mau tidur.
Kok urusan dibawa tidur? Ya akhirnya yang di sebelahnya hehehe, ngimpi apa? Aku ngimpi ndelok jaranan mari bersih desa nang Bulurjo. Okay. Jadi kata Allah dalam duduk, berdiri, terlentang tetap zikir kepada Allah. Kiaman kuudan, ya, berdiri, duduk, terlentang, zikir kepada Allah. Ya. Waihaka, cilakalah kamu. Enggak diterjemahkan aslinya ya, pokoknya ben alus padahal ya kasar. Tafakkaru fi amrika, ya, yang kamu pikirkan. Fi amrika adalah pikiranmu. Mikir kok mikir sing dipikirno. Gus kok nggak pernah mikir, ngapain mikir? Wong belum pernah terjadi kok dipikirkan. At-tafakkaru, berpikir, min amrin, termasuk urusan, min amril qalbi, termasuk urusan hati. Fa idza ra'aita, apabila kamu melihat, laka dirimu, hasanatan, ada suatu kebaikan, fashkurillahu ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Saya kadang merasa tidak mungkin saya masuk surga. Wong saya itu mikir saya itu nggak mungkin saya ini masuk surga. Antara nikmat dan kufur kita itu masih banyak kufurnya. Faidza ra'aita, apabila kamu melihat, laka, pada dirimu, syai'atan, ada keburukan, fatub, bertobatlah, minha, dari kejelekan, bihadza tafakkuri, dengan berpikir ini, Yahya, dapat menghidupkan dinaka, agamamu, wayamutu, dan dapat mematikan syaitonuka, setanmu. Walihada, oleh karena itu, kila, disabdakan, tafakkaru, berpikir, tafakkaru, berpikir, saatan, hanya 1 jam, saatan, 1 jam saja, khairun, lebih baik, min, daripada qiyamin, sholat, lailatin, sepanjang malam. Ya umat Muhammadin, hei umat Muhammad, uskuru, bersyukurlah kalian, Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Fa
fa innahu, bahwa Allah qad qana'a, telah puas, minkum, darimu, bil qalili, dari sedikitnya, minal amali, amal, bil idhofati, yang disandarkan, ila amalin, pada amal-amal, man, orang, taqaddamakum, sebelum kalian, antum, kalian, antumul akharuna, kalian adalah orang-orang modern, ya, kata Syekh Abdul Qadir, kamu itu orang-orang terakhir sebenarnya, ya, mutakhir itu kan modern. Wa antumul awwaluna, dan kamu adalah orang-orang yang pertama, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu diajarkan berpikir 1 jam, mikir, ya, itu lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Berpikir bagaimana mencari solusi-solusi untuk kemaslahatan diri sendiri, kemaslahatan keluarga, dan kemaslahatan orang lain. Saya ini sudah mikir, nanti besok itu pas kan Maulid Nabi. Saya diskusi sama istri, besok bikin acara apa. Saman wis mikirno aku nggak acara apa gurung? Paling takok ini, kok Gusi gak gawe acara yo? Terus saya itu masih mikirkan acaranya besok itu dikemas bagaimana, karena bersamaan dengan Agustus. Kita bikin acara, nggak taunya ada karnaval. Oh iya, saya sudah mikirkan. Sampai saya sudah berpikir ngaji Ramadan besok itu apa yang saya kaji. Ini sudah. Nah, saya masih mikirkan. Nah kan berarti kalau saya yang mikirkan jenengan saja nggak masuk surga, jadi tak pikirnya kan ya gak pantas kalau mlebu surga. Ya, saya berpikir besok ngaji apa ya? Berpikir besok Maulid Nabi itu apa yang harus kita lakukan? Okay. Karena sami'na wa ata'na itu juga tidak baik. Umat Muhammad itu disuruh berpikir kritis, tapi ketika kritis dicurigai. Ya, sul adab iku mau mikir kok ngono, serah noe. Padahal Nabi Muhammad dilahirkan untuk merubah peradaban orang-orang jahiliyah. Sekarang Nabi Muhammad wafat kok malah dibunuh sifat dan karakter kritisnya yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Saya malah kalau ngajar kalau apa silahkan dibantah, dikritisi nggak apa-apa. Boten wantun Gus, ngaji filsafat aja masih sama Gus. Ya Gus sudah ngaji filsafat di mana-mana sudah. Baru jamaah telepon saya. Ternyata orang yang di filsafat itu rata-rata alumni luar negeri ya Gus. Ya iya no. Ternyata kalau masuk filsafat orangnya nggak cerdas, nggak bisa, ya nggak bisa. Oh sama tak jadi filsafat aja plongo. Loh, kan kita nggak perlu pencitraan bahasane, sama lo cik wangil mas. Bahasa yang jujur kan plongo.
Saya ngomong yang namanya logical fallacy. Itu kan halus toh, bahasa Inggris gak menohok. Bahasa Indonesianya apa logical fallacy? Cacat logika. Pikiranmu utek teh. Loh, yang bahasa Jawanya logical fallacy itu kan utek teh. Telok, cuman gak mau ngakui. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah dawuh. Apa dawuhnya? Kebodohan itu sangat hina. Pemiliknya saja itu sampai nggak mau ngakui. Bapak Ibu kalau bodoh ngakui nggak? Kamu ngakui? Ya, kata Sayyidina Ali, kebodohan itu sangat hina. Saking hinanya pemiliknya pun tidak mau ngakui. Nilai rapotnya itu nggak ada 9 loh, nggak mau ngakui lek bodoh, masih ngeyel masuk kedokteran, masih ngeyel masuk kedokteran. Yang namanya ilmu pengetahuan itu sangat mulia, sampai yang bukan pemiliknya pun mengakui. Oh, elek-elek ini tau ngaji filsafat dul. Iya kan? Elek-elek tahu kuliah masih gak sampai stres. Saking mulianya ilmu pengetahuan, yang bukan pemiliknya pun mengakui. Siapa yang merusak agama? Dari zaman dahulu, semenjak kekaisaran yang namanya Abbasiyah Umayyah, yang merusak agamanya Nabi Muhammad adalah mereka yang membungkus kepentingan jadi sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad, ya, yang merusak agama Islam itu adalah mereka yang membungkus kepentingan duniawi dengan nama ilahi. Siapa yang ngomong bukan, wah ini sumpah demi Allah, ini kata Rasulullah. Orang dalil itu gampang. Sampai saya itu berpikir begini, kemarin habis acara 1 Muharram, ya Allah, bolehkah saya berjumpa dengan nabimu? Ya Rasulullah, bolehkah aku mengadu kepadamu? Karena aku sudah tidak percaya dengan para pewarismu. Saya ngomong begitu kemarin, Bapak Ibu paham gak apa yang saya maksud? Kata-kata Gusnya puitis banget. Ya kalau nggak ngaji filsafat kan nggak ngerti tujuan saya. Nah, sufi dan filosof itu kalau ngomong jangan sampai menyinggung yang diomongin. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengadu kepadamu? Karena aku sudah tidak percaya dengan para pewarismu. Saya kenapa begitu? Dada saya itu sesek. Lihat ada ulama duding-duding di atas kepalanya ulama senior yang lain. Bolone sapa? Lihat nggak begitu? Itu saya, ya Allah Gusti, berdiri di sini ulama senior karismatik, berdiri tuding-tuding, hanya gegeran mencari tempat mau rapat geden-gedenan. Bahasa Arabnya apa sih rapat geden-gedenan ini? Bahasa Inggrisnya konferensi. Bahasa Arabnya apa? Mu'tamar.
Malu saya ini, saya nggak jadi anggota ormas itu, enggak. Kan itu namanya orang-orang yang sudah mendeklarasikan dirinya pewaris para nabi. Malu nggak zaman punya ulama duding-duding di acara gitu? Ya Allah Gusti, apa nggak tertawa orang lain? Padahal itu setiap hari ngaji Ihya, coba browsing itu di channel YouTube-nya ngaji Ihya Kak. Makanya akhirnya kita itu ngaji yang bener-bener ngaji dibatasi oleh moralitas orang seperti itu. Ya Rasul, kalau boleh saya mau mengadu. Terus didatangi orang, gak usah ngadu nang Kanjeng Nabi. Ya, akhirnya saya didatangi orang, wah ada green man datang ini, green man. Ya, inilah faktanya kalau kita ngaji. Pantes gak? Ini ulama yang senior-senior, sepuh, dan tidak punya catatan buruk dalam sejarah hidupnya dari kecil sampai sepuh itu. Yang ini baru tampil, belum tentu kalau dikoreksi biografinya nyolong apa namanya peleme tonggone, belum tentu. Ya, atau mencuri mangga, mencuri dondong, mencuri rambutan tetangganya, belum tentu. Waktu masa kecil saya pulang dari sekolah SD itu sama teman-teman, juga rambutannya Mbah Dono kuwi. Terus piye gak ono wonge? Ya ngomong sih, ngomong, "Mbah, kula nyuwun rambutane nggih, Mbah." Teman saya di belakang ngomong, "Yo Le, juga Le, sakarepmu Le." Loh iya, ini duluan belum banyak rumah, banyak rambutan, banyak ini, di sebelah ini banyak jambu monyet, punyanya Mbah Kandar Lurah. Teman-teman saya ngomong, "Mbah Kandar, wis njukuk ya." "Mbah, kula nyuwun jambune, Mbah." "Ya Le, njukuk Le, nggo kresek Le." Bayangkan, orang seperti saya ini nggak mungkin layak jadi seorang mufti. Mufti itu syaratnya jadi mufti kan dilihat daftar riwayat hidup dari kecil tidak pernah melakukan perbuatan nista, nyolong tebu di sawah nggak pernah. Itu sudah jelas nggak bisa jadi mufti toh, kalau tidak maksum, tidak terlindungi. Nah, ya saya mengingatkan saja, lihat di medsos itu ada golongan yang mengaku pewaris para nabi, nunjuk-nunjuk. Saya tuh gini, saya bukan benci ormasnya, enggak, benci sosok yang ada di ormas. Kok sekarang begitu? Zaman kecil saya tidak pernah menyaksikan hal yang seperti itu. Masa saya perlu ngomong to the point? Jenengan paham gak ngomong saya? Gak ngerti? Ya Allah, sampean kayak Pak Presiden Prabowo gak tau nyekel medsos ya. Napa? Empun. Lah gitu pripun ngoten niku. Sapa sing dipercaya? Makanya saya terus menulis, ya Rasulullah, bolehkah aku mengadu kepadamu? Kalau ada yang jawab boleh, saya pergi ke sana. Loh, iya, saya mau pergi ke sana mengadukan masalah itu kepada Kanjeng Nabi. Ini loh orang-orang yang merusak dinu Muhammad. Semuanya dikemas dengan atas nama ilahi. Karena apa? Mereka itu jualan agama yang paling laris, jualannya mereka. Tapi yang dijual adalah kebodohan. Ya Rasul, mereka jualan agamamu, tapi yang dijual di dalamnya adalah kebodohan. Kira-kira fakta apa mitos? Ya fakta. Kita lanjutkan, mangkana, orang
Minkum di antara kalian, mangkana minkum di antara kalian sohihan, sohihan keadaannya benar, fala sohiha misluhu, maka tidak ada yang benar misluhu menyamainya. Ya begitu itu ngomongnya koyo yo bener-bener kok agamane Kanjeng Nabi, kayak iya membawa agamanya Nabi, tapi nggak ada sedikit pun kebenaran yang disampaikan. Antumul umara'u, hei kalian para penguasa umara, wa ghairukum, selain kalian, minal umami, adalah minal umamir ra'iyati, ya, adalah umat ar-ra'iyati yang menjadi rakyat. Madumtu, selama kamu qaidan duduk fi baiti nafsika, di dalam rumah nafsumu, wa hawaka, dan hawamu, ya, hawa nafsumu, wa tabaika, dan karaktermu, la tasihhu, kamu tidak akan benar, madumtu, selama kamu munazian, masih bersengketa, lil khalqi, dengan makhluk, fima, terhadap sesuatu, fi aidihim, yang ada di tangan mereka, mustajliban, sebagai penarik, mustajliban lahu, sebagai penarik, biriyaika, sikap pencitraanmu, wa nifaqika, dan kemunafikanmu, la sihhata, tidak ada kebenaran, laka, pada dirimu, madumtu, selama kamu raghiban, masih gemar, fit dunya, fala sihhata, tidak ada kebenaran, laka, pada dirimu, madumta, saudara, itu tadi salah bacanya kok, madumtu, madumta ya, bukan madumtu, yang ada madumtu tentu itu ganti madumta, madumtu kan selama aku, madumta, selama kamu wasikon, percaya, biqalbika, dengan hatimu,
ma'a bersama ma sesuatu, siwal haqi selain Allah al-haq, azza wa jalla, azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Fala sihhata maka tidak ada kebenaran laka pada dirimu Allahumma ya Allah irzuqna berilah kami as-sihhata kebenaran ma'aka bersamamu. Ya akhirnya ya kita mau bersama siapa? Bersama mereka ya begitu. Ya sudah kata Syekh Abdul Qadir, berdoa saja Allahumma rzuqna sihhata ma'aka, ya Allah berilah kami ya kebenaran bersamamu saja. Wa atina dan berilah kami fit dunya di dunia hasanatan kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat hasanatan kebaikan, wa qina dan lindungi kami adzaban nar dari siksa neraka. Kita selama di dalam hati masih terbebani dunia yang seperti itu, kita nggak mungkin bisa berkata jujur, nggak mungkin berkata benar. Maka seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir, korupsi sudah merajalela, orang pencitraan sudah luar biasa. Koruptor cuman dihukum 10 tahun, pencuri ayam langsung dipukuli. Kalau yang punya kasus itu orang biasa pencuri ayam, ya nggak nunggu sehari semalam, beberapa jam itu sudah menjadi tersangka. Makanya karena sudah seperti ini zaman kita, lalu bagaimana? Saya ingin tanya Mbah Semar bagaimana ini? Jawab sama Mbah Semar, le anak muda, sing penting kue eling lan podo. Wah, gak mantep aku pengen tanya Kanjeng Nabi. Saya pengen tanya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku mengadu? Aku mulai tidak percaya kepada para pewarismu. Betul, saya itu ngomong begitu setiap malam, ya Rasulullah. Satu, mereka membungkus duniawi dengan jualan namamu. Ikut jualan enggak? Bapak Ibu tuh ikut jualan nama Kanjeng Nabi enggak? Mereka membungkus duniawi dengan jualan namamu. Mereka menyebarkan agamamu yang di dalamnya kebodohan-kebodohan. Benar enggak jualan dengan label Nabi Muhammad? Dulu di abad kedua Hijriyah, ketiga, abad ke-1 itu orang pada memalsukan hadis. Hadisnya politisi ada sendiri, hadisnya khalifah ada sendiri, hadisnya ada sendiri. Untung lahir namanya Bukhari dan Muslim. Coba kalau nggak ada Bukhari Muslim, politisi punya hadis sendiri, pedagang punya hadis sendiri. Pedagang yang banyak jualan jinten nggak laku aja bikin hadis sendiri. Nah, ini ada satu tanaman, ya tanaman ini mengobati segala macam penyakit kecuali ketuaan. Sampai sekarang kan dipercaya orang habbatus sauda, jinten hitam,
Itu hadisnya pedagang yang panen raya jinten tidaklah laku. Terus kita peternak telur ayam petelur, wah hasil telurnya banyak terus gak laku, nulis sekolah Rasulullah SAW, barang siapa makan telur ayam maka kecerdasannya akan bertambah. Rawahu Bukhari. Dulu nggak ada Bukhari, dulu rawahunya banyak sekali, makanya diteliti oleh Imam Bukhari an dari siapa, ternyata kok sanadnya yang ditanya yang di atas, wah ini pembohong, ini pernah begini nggak jadi dimasukkan. Loh bayangkan, Khalifah punya hadis sendiri, qala Rasulullah SAW, ya suara raja adalah suara Tuhan, apa yang dilakukan oleh raja sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Terus percaya rakyate dawuhe dari dawuhe itu Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita tidak terbawa oleh penyakit zaman sekarang. Penyakit yang berat di zaman ini adalah penyakit ain. Ya, penyakit ain yang paling berat di zaman kita sekarang. Karena Nabi sudah menjelaskan al-ainu haqqa, penyakit ain itu nyata adanya. Kalau saja ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Apa sih penyakit ain? Gini, penyakit ain itu mata. Okay. Sekarang itu kita makan di rumah makan, makanannya dimakan dulu apa difoto dulu? Jadi itulah salah satu contoh penyakit ain. Kita tawaf dulu apa foto dulu? Kita mau sa'i dulu apa foto dulu? Lewang ustadz wis gak tahan, alhamdulillah. Barang siapa yang melihat postingan video saya doakan beliau adalah orang sukses, orang aman. Padahal ustadz itu di kontennya juga ngomongan penyakit ain, dia ya gak tahan ketika di sana. Ketika kita menahan diri supaya tidak kena penyakit ain, kata kompetitor kita, pesaing kita, kiaimu gak kreatif. Loh iya kan, saya nggak begitu kan, kiai ini gak kreatif. Jamaah mikir, iya ya Gus Fit kurang kreatif, gak kayak makanya subscriber di kurang kreatif loh. Saya menjaga supaya saya tidak kena penyakit ain, bapak ibu juga tidak kena penyakit ain. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani tadi apa? Allah itu tidak suka dengan ibadahmu yang banyak tapi semuanya pencitraan. Mendingan sedikit, segera tidur lagi, subuh bangun, lebih diterima oleh Allah. Makanya fainahu qad qana'a minkum bil qalil. Wis to sedekah sakripe saja lebih baik daripada miliaran, tapi tujuannya pencitraan, bukan karena Allah. Okay.
Kira-kira apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir bagaimana? Bisa dimengerti? Yang penting itu sadar. Dengan kesadaran kita sendiri, apa yang kita perbuat kan kita tahu. Ikhlas atau tidak itu kan nggak perlu tanya saya, nggak perlu tanya Kanjeng Nabi. Kita sendiri kan tahu. Ketika batin kita menolak, berarti itu tidak baik. Selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus tahiyatnya masih ditambahi, a'udzubillahi minasyaitonir fitnatil masyikhid dajjal. HP gak lepas dari tangan kami, masyikhid dajjal. Dajjalnya masih dipegangin. Sadar gak kira-kira kita setiap tahiyat itu terakhir terus berdoa, Allahumma inni as'aluka, terus saya dengarkan kan pelan-pelan, terus pada waktu terakhirnya min fitnatil masyikhid dajjal. Yalah, sholat itu yang di depan itu bukan HP-nya dikurepno, min fitnatil masyikhid dajjal. Dajjal disembah, Allahu Akbar. Kata Gusti Allah itu jenenge pencitraan. Berdoanya min fitnatil masyikhid dajjal. Ya Allah, lindungi kami dari fitnahnya dajjal. Tapi dajjal dilebokno saku, dimasukkan sini. Terus sholat itu dajjalnya nggak diguak, malah ditaruh depan ini ada sajadah. Allahu Akbar. Wong Jumatan itu loh, khotibnya lagi khutbah, ada yang saya lihat ini. Ya Allah. Terus mau ngomong apa? Salahkah saya kalau mengadu sama Kanjeng Nabi? Banyak orang yang membungkus namamu untuk jualan agama, untuk meraup keuntungan. Nah, sekarang karena apa? Ciri-cirinya kalau kita kena penyakit ain, ya, penyakit ain. Sampai ada orang datang ke saya karena ngaji saya sering ngomong penyakit ain. Saya ditanya, Gus, jenengan mengkritiki saya ultah, tapi sampean kan bikin ingkung, apa bedanya? Ya, loh takok. Dia dosen filsafat masalahnya. Jenengan kok kayaknya nggak suka sama orang ulang tahun. Iya, memang saya nggak suka. Secara pribadi, tapi saya nggak suka secara umum. Karena itu sudah dijelaskan, ini baca kitabnya. Padahal di pondok-pondok itu ngaji kitab kecil hadis wasiatul Mustafa. Wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali apa? Tentang penyakit yang namanya ain, yang melanda umatnya. Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj kan sudah ditampakkan oleh Allah tentang penyakit umatnya. Nabi makanya dikasih doa Qadah yang mangkok hijau itu untuk minum susu. Di situ kan tampak bahwa umatnya kena penyakit ain. Siapa sekarang yang nggak pamer? Ultah itu kan sebenarnya sejak zaman Raja Namrud, ya, Nabi Ibrahim itu, yang zaman Nabi Ibrahim itu kan diajari bagaimana mendewakan dirinya sendiri. Makanya kalau ngaji tasawuf jangan melakukan ultah. Ciri-cirinya apa? Kalau kena penyakit ain, jika kena sakit dari Allah itu sulit disembuhkan. Sekarang kan orang kalau kena sakit kan sulit sekali disembuhkan. Nah, saya menjawab begini, kalau panjenengan ngaji tasawuf ya saya jawab, kalau nggak ngaji tasawuf nggak saya jawab. Itu saya hanya menjelaskan pada orang yang ngaji tasawuf. Yang ngaji syariat saya enggak.
Karena tertutupnya hijab yang paling besar, tebal itu karena kita selalu mendewakan diri kita dengan ultah. Nah, saya itu dikritiki setiap acara kan ingkung. Apa bedanya ingkung dengan roti tat yang ada namanya lilin di atasnya? Apa? Nah, makanya saya suruh baca sejarah. Itu sejarah itu loh, ada sejarah Islam Arab sebelum Islam dan Arab setelah Islam. Itu ada 10 jilid itu yang kuning itu. Mas jenengan wacakno mawon Gus, sampean critani mawon. Saya baca kitab-kitab yang mereferensikan itu apa sih? Terus saya tunjukkan, ini nenek moyang saya memberikan garis besar seperti ini. Karena apa? Orang yang dimaksud kena penyakit ain oleh Nabi, kalau diterjemahkan bahasa zaman sekarang, kalau kita suka pamer ibadah di medsos, suka pamer makan minum di medsos, ya, suka pamer ulang tahun di medsos, walaupun ada qasidahnya. Apa qasidahnya? Barakallahu fi umrik. Memangnya kalau sudah dibahasa Arabkan terus halal? Kemudian anak cucu sering menyusahkan orang tua. Oh anak dua blok ini kena penyakit ain. Kalau kita ngaji Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu menjelaskan detail ya penyakit ain. Makanya Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada Sayyidina Hasan supaya kamu tidak terkena penyakit ain. Ini doa yang paling sederhana, dan doa itu diambil oleh Imam Syafi'i untuk dibaca setiap hari. Doanya apa? Kalau Imam Syafi'i mengajarkan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fi man tawal. Itu doa supaya nggak kena penyakit ain yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan. Loh gitu aja masih ada yang komentari. Kunut tidak diajarkan di zaman Nabi. Mau berdoa supaya nggak kena penyakit ain. Tapi yang komentar itu ngomong, kalau saya baca ini tapi tidak dalam posisi kunut. Loh, yang lain teman saya itu gitu. Saya baca ini tapi tidak pada posisi kunut. Wong sholat baca itu kok nggak boleh, tapi ada doa yang spesifik. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan. Ya, kalau tetangga kita banyak yang kena penyakit ain itu suka ghibah, rasani. Bendi saya kok supuge, kalau pesuge nang diare iku. Wis tanggane kena penyakit ain, sama nggak percaya tuku mobil sing apik didik. Iya, gonta ganti. Nah, di antara anak cucu kalau melakukan perbuatan zina, itulah ciri kalau kita itu kena penyakit ain. Segera diobati. Nah, bagaimana caranya? Di pertemuan berikutnya saya tuliskan doanya supaya tidak kena penyakit ain. Okay. Karena waktunya sudah habis, alhamdulillah malam hari ini kita masuki gerbang al-majlisus salis. Tidak terasa kita sampai majelis ke-3, dan nanti saya akan tuliskan Bapak Ibu supaya tidak terkena penyakit ain ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan berkah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihul mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana al muhalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.